Pemirsa, Amerika Serikat terus menggertak Iran dengan kekuatan militer besar-besaran agar menuruti tuntutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kali ini kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, bergerak ke Israel. Kapal USS Gerald R. Ford ini bertolak dari Yunani di tengah peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Mediterania untuk menekan Iran. Presiden Donald Trump mengirim USS Gerald R. Ford untuk memperkuat USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu tiba di Timur Tengah pada Januari lalu. Dua kapal induk itu sengaja dikerahkan mengepung Iran untuk menekan Teheran agar cepat membuat kesepakatan. Pergerakan USS Gerald R. Ford ini terjadi ketika pejabat Amerika Serikat dan Iran memulai putaran ketiga negosiasi nuklir di Jenewa, Swiss. Negosiasi hingga kini belum menghasilkan kesepakatan apapun. Namun Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyampaikan bahwa ada kemajuan dalam negosiasi. Pekan depan, kedua pihak pun berencana akan memulai pembicaraan teknis di Wina, Austria. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa putaran ketiga perundingan dengan Amerika Serikat merupakan salah satu sesi yang paling serius dan paling panjang yang pernah digelar sejauh ini. Araghchi ini juga menyebut bahwa ada kemajuan signifikan pada beberapa isu. Perundingan yang berfokus pada program nuklir Iran dan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran berlangsung hampir 4 jam pada pagi hari dan sekitar 2 jam pada malam hari di Jenewa, Swiss. Pembicaraan dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, Badr Al-Busaidi, dengan Kepala International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi. Iran dan Amerika Serikat disebut akan kembali melanjutkan perundingan putaran berikutnya dalam 1 pekan ke depan. Araghchi mengungkapkan bahwa diskusi tingkat pakar ini akan dimulai pada Senin di Wina dengan bantuan para ahli IAEA untuk menyusun kerangka dan format kesepakatan yang juga selaras dengan tuntutan politik Iran. Araghchi menegaskan bahwa Iran telah menyampaikan secara jelas ekspektasinya terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran. Sementara itu, Al-Busaidi menulis di platform X menyebut bahwa telah terjadi kemajuan signifikan dalam negosiasi dan bahwa putaran berikutnya dapat dilanjutkan segera. Pembicaraan berlangsung dalam suasana tegang sebab Donald Trump terus meningkatkan kehadiran militernya di dekat perbatasan Iran dan mengancam akan menyerang Iran jika perundingan gagal menghasilkan kesepakatan. میتونم بگم که یکی از جدی‌ترین و طولانی‌ترین ادوار مذاکراتی ما بود. نزدیک به 4 ساعت صبح جلسه داشتیم، نزدیک 2 ساعت خودرویی عصری و همون به صورت غیر مستقیم آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان و در بعضی از قسمت‌ها هم آقای گروسی این بحث‌ها رو بین دو طرف تبادل می‌کردن. وجود آقای گروسی به لحاظ مسائل فنی خوب بود، آقای بوسعیدی هم خب طبق معمول و میتونم بگم که در این چندین ساعت طولانی و بسیار فشرده پیشرفت خوبی رو داشتیم و خیلی جدی وارد عناصر یک توافق شدیم، هم در حوزه هسته‌ای و هم در حوزه Pemirsa, Presiden Republik Islam Iran Masoud Pezeshkian pada hari Kamis kembali menegaskan posisi negaranya bahwa Iran tidak berupaya untuk memiliki senjata nuklir. Rezim Donald Trump berulang kali menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir, sementara Iran membantah tuduhan itu dan menegaskan haknya atas program nuklir damai untuk tujuan sipil. فرق میکنه با من سیاستمدار بگم که ممکنه مثلا حالا مثل ماها که اونجوری نیستیم، سیاستمدار راست نمیگن با آدما، ولی ممکنه من تصور کنم من مثل اونای سیاستمدارم، منم دروغ میگم، ولی رهبر یه جامعه، رهبر دینی یه جامعه که نمیتونه دروغ بگه.
وقتی ایشون اعلام میکنه ما سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت، یعنی نخواهیم داشت. منم اگه بخوام به اون طرف برم نمیتونم داشته باشم. Pemirsa, hingga kini perundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat memasuki putaran ketiga. Belum ada kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak. Sementara Amerika Serikat masih belum menarik mundur kekuatan militernya yang dikerahkan ke perairan Timur Tengah. Lalu bagaimanakah nasib perundingan nuklir ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Dian Wirenjurit, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran dan kontributor Metro TV di Iran, Ismail Amin. Selamat malam Mas Ismail dan juga Pak Dian. Selamat malam Mbak Vera, Mas Ismail, pemirsa. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Saya boleh ke Mas Ismail dulu. Mas Ismail, bagaimana dinamika perundingan nuklir di Jenewa? Mengapa hingga kini belum juga ada menghasilkan kesepakatan apapun? Padahal Presiden Iran kita tahu menegaskan bahwa Iran itu tidak memiliki senjata nuklir, tapi mengapa Amerika Serikat terus melontarkan tuduhan Iran mengembangkan nuklir untuk persenjataan? Ya Mbak Vera, jika kita melihat dinamika di Jenewa, perundingan ini sebenarnya sudah masuk fase yang lebih teknis dan substansial. Namun kebuntuan terjadi itu karena kedua pihak masih berbeda pada isu inti. Iran menegaskan program nuklirnya untuk tujuan damai dan menolak pembatasan tambahan di luar komitmen JCPOA, sementara Amerika Serikat ingin pembatasan lebih luas, termasuk isu misil balistik dan durasi pengairan uranium. Jadi problemnya bukan tidak ada komunikasi, tapi perbedaan pada batas konsesi. Iran ingin pencabutan sanksi konkret lebih dulu, sedangkan Amerika Serikat menginginkan jaminan teknis lebih jauh. Inilah yang membuat kesepakatan belum tercapai. Selain itu, Amerika tidak hanya bicara soal nuklir, mereka juga ingin misil balistik dan pengaruh regional Iran itu ikut masuk dalam paket negosiasi. Disinilah titik kerasnya sehingga tidak ada titik temu di antara keduanya. Bagi Teheran, memasukkan isu misil berarti menyentuh doktrin pertahanan nasional dan itu garis merah. Sementara bagi Washington, tanpa membatasi misil dan pengaruh regional, itu kesepakatan dianggap tidak cukup. Jadi bukan tidak ada kemajuan, tapi masing-masing masih bermain di posisi maksimalnya. Dan satu faktor besar yang jarang disebut, Mbak Vera, yaitu kepercayaan. Iran merasa pernah mematuhi JCPOA, tapi Amerika keluar sepihak pada tahun 2018. Sekarang Iran ingin jaminan bahwa itu tidak terulang. Tanpa jaminan itu, Iran sulit memberikan konsensi lebih besar. Terlebih lagi dalam perang bulan Juni tahun lalu, Amerika Serikat itu memberikan Israel lampu hijau untuk menyerang. Padahal negosiasi masih sedang berlangsung. Nah, Iran tidak mau ini terjadi lagi dan harus ada jaminan dari Amerika. Begitu Mbak Vera. Tapi jaminan teknis yang diminta itu seperti apa sih spesifiknya? Ya, jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan melanggar perjanjian dan juga pada saat negosiasi masih sedang berlangsung, Amerika Serikat tidak memberikan lampu hijau atau tidak mengizinkan Israel untuk melakukan serangan agresi militer ke Iran. Sebagaimana pada bulan Juni tahun lalu, pada saat negosiasi sedang berlangsung pada putaran kelima, Iran diserang oleh Israel. Sehingga pada saat itu banyak kemudian korban dari petinggi militer Iran termasuk ilmuwan nuklir Iran. Padahal negosiasi sedang berlangsung dan menurut Iran pada saat itu tidak mungkin akan ada serangan. Baik, saya ke Pak Dian kemudian. Pak Dian, kapal induk USS Gerald R. Ford ini kan sudah meninggalkan Yunani kemudian menuju Laut Timur Tengah untuk memperkuat kapal induk Abraham Lincoln yang diduga ini sengaja untuk dikerahkan mengepung Iran. Apakah pengerahan ini hanya untuk menekan Teheran saja? Atau hanya ancaman belaka, ataukah Amerika Serikat itu sebetulnya serius akan menyerang Iran? Terima kasih Mbak Vera. Begini, soal ancam-mengancam bukan barang baru, soal pamer kekuatan bukan barang baru, soal gertak sambal sudah kita lihat buktinya berkali-kali, ancaman itu tidak pernah terbukti. Silakan aja mau kerahkan berapa banyak kapal induk atau dengan segala armadanya ke Laut Tengah atau ke mana laut Oman, dekat Oman itu silakan saja. Tapi yang pasti ini loh, tolong perhatikan begini ya cara melihatnya kita. Coba perhatikan bahwa Amerika yang namanya Trump itu sedang gencar-gencarnya mempromosikan Board of Peace. Apa sih artinya Board of Peace? Dewan Perdamaian. Kalau perhatikan charternya Dewan Perdamaian saja, itu tidak hanya untuk Gaza loh. Berarti untuk semua kawasan yang potensi konfliknya sangat besar atau tinggi. Tapi coba lihat
Masa lagi mempromosikan perdamaian tapi mengancam-ngancam? Buat saya ironis ya seorang Trump cara pikirnya seperti itu. Padahal tadi udah dikatakan, board of peace itu ditujukan untuk menyelesaikan masalah. Tapi yang dilakukan di Timur Tengah ini malah memulai masalah baru gitu loh. Yang kedua, tolong diperhatikan, tadi disinggung secara lebih luas oleh Mas Ismail. Proses Jenewa ini proses yang tidak mudah. Perjanjian di CPO itu 13 tahun, dirombak secara semalam oleh Presiden Trump ketika jadi presiden, dan sekarang kok ingin dimulai lagi tanpa menyentuh hal-hal yang esensial yang sudah tercapai pada JCPOA, yaitu pengayaan uranium. Sampai saat ini belum pernah terbukti kok. Pengayaan uranium 9-90% itu belum dilakukan Iran. 90% itu batas di mana sebuah senjata nuklir bisa dibuat. Iran masih batas dalam batas yang toleransi yang bisa sebenarnya diverifikasi dan sudah berapa kali diverifikasi oleh IAEA. Ketiga, tolong diingat, Iran bukan Iran yang bulan Juni sekarang. Sekarang sudah ada Cina dan Rusia di belakangnya. Cina sudah confirm bahwa rudal, bahwa pesawat-pesawatnya, bahwa semuanya cybernya pun sudah lebih canggih sekarang. Semua sudah ada di belakang Iran. Yang keempat, tolong perhatikan. Saya nggak ngerti dalam politik domestik Amerika ya. Apakah hanya mengalihkan masalah yang dihadapi Trump ke level internasional biar masyarakatnya lupa terhadap masalah pedofilinya? Padahal kepala staf gabungannya Amerika sendiri sudah menyatakan jangan melakukan serangan. Dampaknya luar biasa. Bayangan, seorang kepala staf gabungan itu adalah kepala staf dari ketiga angkatan, bahkan 4 dengan marinir, sudah menyatakan itu. Kelima, mungkin ya, hal ini hanya terjadi karena memang Presiden Trump lagi masa-masa mungkin korsleting ya, hati dan pikirannya. Sehingga apa yang sudah dilakukan dan dikatakan berbeda berbeda dari waktu ke waktu. Terserah kita mau percaya atau tidak, tapi yang pasti satu, tolong diingat, Iran pasti sudah siap. Ya, berbeda-beda dan tidak konsisten begitu ya, Pak Dian. Saya ke Mas Ismail kemudian. Mas Ismail. Betul sekali, Mbak Vera, betul. Iya, saya ke Mas Ismail. Mas Ismail, kehadiran kapal-kapal induk Amerika Serikat ini apakah semakin meningkatkan kekhawatiran akan pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran? Dan adakah respon serius dari Iran sendiri terkait dengan kapal induk yang mendekat ini? Ya Mbak Vera, secara militer pengerahan kapal induk itu tentu bukan simbol kosong tapi merupakan sinyal kekuatan. Tapi jika kita membaca pola Amerika, ini lebih terlihat sebagai strategi tekanan negosiasi. Amerika ingin masuk meja perundingan dengan posisi dominan. Nah, Iran ingin menunjukkan bahwa tekanan militer ini tidak akan mengubah sikapnya. Di dalam negeri Iran itu tidak ada kepanikan, aktivitas berjalan normal. Kami juga sampai hari ini masih mudah mengakses dunia luar dengan melakukan perjalanan mobilitas dari kota ke kota juga berjalan lancar, tidak ada aktivitas yang terhalangi, pasar, pusat-pusat pendidikan dan juga perkantoran juga masih terbuka dan masyarakat Iran masih beraktivitas secara normal. Jadi narasi resmi pemerintah sampai saat ini adalah Iran siap diplomasi tapi juga siap bertahan, siap untuk diserang. Dan penting juga buat dicatat bahwa perang langsung antara Amerika Serikat dan Iran ini itu sangat mahal secara regional, dan itu risiko yang harus juga dipahami oleh Washington untuk memutuskan terjadinya konfrontasi terbuka dengan Iran. Baik, saya ke Pak Dian kemudian. Pak Dian, Menlu Iran ini menyebut bahwa negosiasi nuklir itu mengalami kemajuan yang signifikan, terlebih Kepala IAEA itu juga turut memediasi perundingan ini. Apa kemajuan yang dimaksud ini terlebih akan membicarakan hal teknis begitu? Apakah kesepakatan ini sudah di depan mata, namun faktanya berbanding terbalik dengan kapal induk yang mendekat? Terima kasih Mbak Vera. Begini, proses perundingan harus dimulai dengan niat baik, political will yang diwujudkan dengan tingkah laku. Tingkah lakunya Trump tidak menunjukkan political will, goodwill yang bagus. Nah sekarang coba kita bandingkan sedikit ya dengan di Pasifik ya. Korea Utara itu sudah jelas terbukti punya senjata nuklir, sudah dicoba, itu bisa lewat Jepang, artinya Jepang itu terjangkau, Korea terjangkau, itu mitra-mitranya Amerika. Tapi sekarang
Trump diam tuh kalau sama yang begitu. Tapi sama Iran yang jauh dari Israel, yang mengancam siapa? Israel yang dulu bulan Juni itu memulai serangan, sementara negara-negara Arab di sekitarnya tidak merasa terancam, yang mengancam itu siapa gitu loh. Artinya membicarakan tentang Trump ini, logika kita kayaknya jadi diacak-acak gitu ya. Suka-suka dia gitu ya. Nggak pernah mau mendengarkan nasihat para pejabat tinggi militernya, para circle lingkaran satunya, tapi semau-maunya sendiri. Saya kira pada akhirnya lingkaran satu Trump sendiri mungkin akan mengambil tindakan drastis bahwa jangan perang, atau mereka akan mungkin mengundurkan diri. Saya dengar kalau tidak salah juga kepala stafnya sudah mengundurkan diri atau dipecat. Karena buat saya sangat tidak masuk akal dalam kaidah militer pun, bahwa di tempat yang sudah ada nuklir, Amerika yang namanya Trump ini nggak bisa apa-apa, diem aja kayak ayam gitu, kayak ayam lame duck itu loh. Tapi di tempat yang tidak ada apa-apa, seakan-akan dia paling gagah, terancam, kirimkan kapal induk, silakan. Buat saya rakyat Iran sudah bisa membedakan kok. Ancaman yang sudah dimulai sejak tahun 79 revolusi itu sampai kemarin bulan Juni ternyata begitu-begitu aja. Tapi kalau Presiden Trump kehilangan akal sehatnya dan memulai perang, silakan mungkin rasakan apa yang akan dialami. Bukan hanya oleh Amerika, tentara Amerika di kawasan Timur Tengah ya, negara-negara sekutunya akan merasakan dampaknya. Eropa saja sudah mulai menjauh dari Trump. Mengapa kita masih membayangkan bahwa Trump itu bisa dipegang omongannya? Buat saya, apapun yang diambil Trump akan membawa dampak bagi Trump, baik terutama di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, kita nantikan bersama bagaimanakah hasil perundingannya nanti pekan depan di Wina, Austria. Apakah memang ada titik temu? Karena yang dikatakan Menlu Iran ada kemajuan begitu ya. Tapi kemajuan secara spesifik itu apa? Nanti kita akan lihat bersama. Sedikit saja tambah. Ya sedikit saja boleh, Pak Dian. Karena kalau dibilang kemajuan itu, sebagai diplomat kita tidak boleh putus asa. Jadi harus selalu bilang di antara kesulitan itu selalu ada celah. Celah itulah yang kita akan exploit sebagai kemajuan. Nah, mudah-mudahan diplomat Amerika mempunyai akal sehat yang berbeda dengan presidennya. Itu aja. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih Pak Dian dan juga Mas Ismail sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.